Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Buat kami dalam kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya anugerah Tuhan nyata, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Amin, amin, amin. Seberapa banyak saudara bersuka cita bagi hari ini? Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Thank you worship team, luar biasa sekali saat ini. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada kesempatan hari ini yaitu adalah bicara tentang muka dua. Bicara tentang muka dua. Ya, seringkali kita punya perilaku-perilaku yang berbeda. Sementara di pekerjaan kita punya kebiasaan tertentu. Sementara di rumah berbeda lagi. Sementara di gereja kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Keluar dari gereja di tempat makan itu berbeda lagi. Banyak orang berkata, anak Tuhan katanya Kristen tapi kok tingkahnya seperti itu. Seperti muka dua. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang dijuluki bermuka dua. Karena apa? Katanya percaya tapi kok lemas. Katanya beriman tapi kok goyah. Katanya kok dia itu diberkati Tuhan, mana buktinya? Mana imanmu, mana percayamu? Banyak dari kita itu dianggap bahwa hipokrit, ya, seperti orang-orang yang munafik. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, bukan? Kita bukan seorang yang bisa persiapkan dulu, sebentar lagi akan ada seperti ini dan itu. Karena terkadang di tengah-tengah keadaan semuanya serba baik, tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal. Di tengah semuanya keadaannya seperti baik-baik, kemudian ada ditipu oleh orang terdekat sendiri. Keadaan yang membuat kita menjadi lemah, keadaan yang membuat kita menjadi hilang harapan. Sepertinya begitu pelik. Saya mau mendorong saudara pada kesempatan kali ini untuk tetaplah beriman. Untuk tetaplah percaya. Tengok kanan kiri saudara. Jangan pernah untuk berhenti beriman. Ya, jangan pernah berhenti untuk beriman. Ya. Kenapa? Karena setiap kita ini bisa alami keadaan sukar. Setiap kita bisa alami keadaan yang pelik. Tetapi ketika kita percaya kepada janji Tuhan, saya percaya gak ada satupun janji Tuhan itu yang akan bisa gagal. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Waktu Dia berjanji memberkatimu, seterusnya Dia akan mampu untuk memberkati saudara. Dan seterusnya engkau akan melihat kuasa keajaiban Tuhan dinyatakan. Percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 4 ayat 20 berkata begini, terhadap janji Elohim, ia tidak akan goyah oleh ketidakpercayaan. Walaupun saudara nggak percaya sekalipun, janji Tuhan lo nggak akan goyah. Bahkan ia diteguhkan oleh iman yang memberikan kemuliaan kepada Elohim. Sementara saudara beriman, sementara saudara percaya, itu ternyata saudara memberi kemuliaan kepada Elohim. Walaupun mudah untuk kita ini tiba-tiba putus asa. Walaupun mudah untuk kita ini tiba-tiba hilang harapan. Tapi Bible berkata kita ini diteguhkan oleh iman. Dan iman yang diteguhkan itu memberi kemuliaan kepada Elohim. Saya sendiri baru tahu ternyata budaya di sini, ya, di Palangkaraya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol nongkrong dengan beberapa rekan. Saya diceritai karena saya salah sebut nama bapak tersebut sehingga bingung, loh ini yang mana gitu. Ternyata kalau di Palangkaraya itu punya kebiasaan memanggil seorang dengan sebutan nama papa anak pertama. Anak saya yang pertama nama Timi, ya, berarti biasanya saya akan disebut Papa Timi dibanding nama saya asli yaitu Gary. Ternyata di sini itu budayanya seperti itu. Kalau belum kenal nama anaknya berarti belum dekat begitu katanya. Iya, benar seperti itu ya saudara. Dan hari-hari ini artinya ketika orang mengenal kita itu sebetulnya orang mengenal Tuhan dari hidup kita.
Orang akan melihat, orang akan mengenal Tuhan itu dari hidupnya kita. Sementara, saudara bisa bayangkan, sementara saudara menjadi seorang yang percaya, sementara saudara menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan, menggambarkan kehidupan duta Kristus, maka orang lain itu akan bisa melihat Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Kenapa kita harus tetap percaya? Karena apa? Artinya Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan. Tuhan sendirilah yang memberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi situasi. Dan saya percaya bahwa ada Bapa Yahweh yang selalu akan mampu untuk menopang hidup kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Berapa waktu lalu di Jawa itu sempat hujan kencang sekali. Bahkan di rumah saya biasanya setahun berapa kali akan hujan kencang dan sempat banjir. Dan ketika jam 11 malam gitu kan sudah waktunya tidur, tapi hujannya itu dengan kilat dan thunder yang begitu luar biasa. Anak saya nggak bisa tidur. Dan karena istri saya tahu anak saya ini takut dengan thunder, tiba-tiba dia pelan-pelan menyelinap gitu. Dilihat anaknya seperti apa, bisa tidur enggak, sedang apa anaknya ini. Dan begitu benar ada thunder jedar, dia takut kepanikan cari pertolongan, enggak tahu harus lakukan apa. Sementaranya mamanya lihatin, akhirnya dipeluk, ya, kemudian ditenangkan, bahkan diceritai cerita Bible, didoakan, dan kemudian anak ini menjadi tenang dan bisa istirahat dengan baik. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Karena kadang waktu kita alami badai, kita bisa gak sadar, gak lihat di mana pertolongan kita. Sementara ada badai, kita gak paham di mana pertolongan kita. Padahal sebenarnya ada Tuhan yang selalu menjaga hidup saudara. Tuhan yang selalu menudungi kita dengan kepak sayapnya. Hanya saja dibutuhkan iman untuk bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun saat ini kita sedang down, tetaplah beriman. Walaupun saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetaplah percaya. Karena ternyata saya temukan, ternyata ketakutan itu tidak pandang bulu. Ketakutan itu tidak pilih kasih. Ketakutan bisa melanda siapapun kita hari-hari ini. Ketakutan itu bisa datang kepada siapapun. Bahkan ada seorang nabi yang sangat hebat menurut saya. Yaitu seorang yang bernama Elia. Satu waktu Elia, nabi yang mampu mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal. Dan dia juga alami ketakutan. Karena ada ratu Isabel. Dia mendengar cerita bahwa nabi-nabi kepercayaan Isabel itu dikalahkan oleh Elia. Jezebel ini gak terima. Kemudian dia memerintahkan salah satu orang untuk berkata kepada Elia, Elia, lihat apa yang kamu sudah buat kepada nabi-nabi Baalku. Pada waktu yang sama besok aku akan lakukan seperti yang kamu lakukan kepada nabi-nabi Baal. Untuk dikalahkan, dibantai habis. Dan ketika mendengar kabar seperti itu, saudara tahu apa yang dikatakan oleh Elia? 1 Raja-Raja 9 ayat 4 berkata begini. Namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia berdoa agar ia mati saja. Kemudian dengan berkata, cukuplah ya Yahweh. Ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Saudara bisa bayangkan hari ini seorang nabi besar, seorang yang hebat dipakai Tuhan, dapatkan urapan Tuhan yang luar biasa. Berkata kalimat seperti ini, saudara bisa bayangkan gak? Misal deh saya dipercaya pelayanan, kemudian saya berkata kepada saudara, saudara dengarlah saya berdoa, Tuhan ambillah nyawaku. Kira-kira saudara akan ngomong apa kepada saya? Katanya pastor, mana imannya? Katanya pastor, mana percayanya? Mana teladannya? Saudara akan berkata begitu kan? Tapi ini keadaan nyata loh saudara. Ini realitas seorang nabi Elia berkata, cukup ya Yahweh, ambil nyawaku.
Saudara bisa bayangkan, seorang yang sebegitu dahsyat dipakai Tuhan bisa berkata semacam ini. Artinya ada momen-momen di mana seorang nabi pun itu hit rock bottom. Berada bahasa Jawanya itu ndelosor gitu. Ya. Kayak sudah nempel tanah, sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Sampai dia berkata, sudah Tuhan, aku gak lebih baik daripada leluhur-leluhurku. Padahal Elia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Elia berdoa, ada api dari surga yang menyambar. Tapi orang yang semacam ini bisa rasakan ketakutan, bisa berkata bahwa aku menyerah. Bisa. Saya mau berkata bahwa hari-hari ini ketika kita alami keadaan sukar, ketika saudara berkata lemah, itu bukan berarti kita sedang memiliki muka dua. Saya mau berkata bahwa itu adalah sebuah fase di mana mungkin ini adalah musim yang sedang alami kesukaran. Tapi percaya bahwa tidak selamanya keadaan buruk itu ditinggal dalam kehidupan kita. Karena setiap saudara punya roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Dia yang ada bersamamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kalau Dia mampu menyertai saudara, setiap persoalan pun Dia akan mampu untuk bebaskan kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau menyemangati saudara dengan satu video. Kemarin saya baru scroll di sosial media, saya lihat video ini dan sangat memberkati sekali dan saya rindu untuk bagikan kepada saudara. Video ini tentang bagaimana kita punya pilihan. Pertanyaannya, pilihan apa yang saudara mau ambil? Silakan bisa di-play. Menikah berat, sendiri juga berat. Pilih satu. Gemukan berat, olahraga juga berat. Pilih satu. Punya hutang berat, menabung juga berat. Pilih satu. Hidup tidak akan pernah mudah, tapi kita bisa memilih mana yang kita mau perjuangkan. Hidup gak akan selalu mudah, tapi kita bisa pilih mana yang kita mau perjuangkan. Apakah kita mau perjuangkan untuk percaya kepada Tuhan, atau kita mau perjuangkan untuk menyerah dan berkata, sudah selesai saja. Ya, pilihan ada di dalam hidup kita. Mau kita menabung, atau kita mau mengeluarkan usaha untuk berolahraga, atau untuk gemuk, pilihan ada di hidup kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang ingin memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan saudara. Dan hari-hari ini percaya bahwa dibutuhkan iman untuk bisa melihat Tuhan kerja dalam kehidupan kita. Dibutuhkan iman. Dan yang menarik yaitu adalah setelah Elia berkata demikian, kira-kira kalau saudara jadi Tuhan, Tuhan akan ngomong apa kepada Elia? Ini nabi sudah disertai tapi mau bunuh diri. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, saya berkata, kamu ini kok ya apa sih? Harusnya kan pernah ingat itu yang pernah ditolong, tapi kok seperti ini? Dan yang luar biasa, Tuhan lihat Elia begini, Elia enggak dihukum. Elia tidak dihakimi. Tetapi Tuhan malah menyatakan kasihnya kepada Elia. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Dipelihara, dibangunkan. Ya, setelah 1 hari perjalanan lamanya di padang gurun, dia istirahat, dibangunkan sama Tuhan dan diberi makan. Bukan cuma 1 kali, tapi 2 kali diberi makan. Ditraktir sama Tuhan. Ya. Hari-hari ini, kalau ada dari saudara yang tahu temannya sedang lemah, ajaklah makan gitu ya. Kenapa? Karena ini biblical, ini contoh yang baik. Ketika sedang lemah, Tuhan traktir makan. Secara spesifik, Elia disuruh makan. Tuhan menyediakan roti. Roti ini berbicara tentang supply, penyediaan Tuhan.
Roti ini berbicara tentang resource, sebuah kekuatan yang baru. Ketika kita takut, Tuhan memberikan persediaan, memberikan supply dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika Elia makan roti itu, minum serta istirahat, dia mendapatkan kekuatan baru. Bahkan bisa melanjutkan pelayanannya. Nah, hari ini saya punya kabar baik. Yesus adalah roti kehidupan. Dan biarlah ketika kita alami kelemahan, Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat 35 berkata, "Akulah roti hidup, siapa datang kepadaku sekali-kali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus." Menarik, ketika Elia takut, dia rest. Elia istirahat. Dia rest. Ini adalah gambaran anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sementara kita goyah, Tuhan yang bekerja. Kita ngapain? Disuruh rest sama Tuhan. Istirahat, makan, minum, tidur. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Tuhan yang bekerja memberikan persediaan dalam kehidupan kita. Bahkan Elia sendiri nggak tahu dia butuh makan, butuh minum. Berapa banyak saudara kalau lagi stres, itu malah nggak mood makan gitu. Gak bisa makan dengan baik. Atau mungkin dari saudara kalau stres malam itu malah cari Indomie. Ya. Dan ketika Elia berkata bahwa cukuplah Yahweh ambil nyawaku. Dia menyediakan. Dia memberi roti, minuman dan istirahat. Saya mau berkata kesempatan ini Tuhan juga menyediakan roti. Dia menyediakan minum untuk kita disegarkan. Dan dia menyediakan peristirahatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin memberikan persediaan ketika kita takut. Ketika kita mau menyerah, Dia yang menjadi kekuatan kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Walaupun hari ini saudara dan saya tidak setia, Tuhan itu tetap setia dalam hidup saudara. Setia ini berbicara tentang percaya. Walaupun kita tidak percaya, Dia tetap setia dalam hidup kita. Gimana seorang yang baru mengalahkan Nabi Baal, melakukan kuasa Tuhan yang dahsyat, tetapi kemudian dia mau bunuh diri. Ketika tidak percaya dengan kuasa Tuhan, seorang nabi pun bisa lemah. Hari ini dia mengalahkan ratusan nabi Baal, besoknya dia down, tetapi Tuhan tetap setia. Saya mau berkata, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ada kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku Yahweh Elohimmu yang menguatkan tangan kananmu, yang berfirman kepadamu, janganlah takut, aku akan menolongmu. Janganlah takut, karena Tuhan menolong saudara hari-hari ini. Kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada kuasa-kuasa yang mampu untuk menggagalkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau deklarasikan, pasti semua saudara ditolong. Bahkan setiap hari Sabtu saya selalu bikin tayangan aku terima mukjizat. Di sana banyak sekali, ada yang terakhir itu orang terpendek di dunia bisa melahirkan. Tingginya itu hanya di bawah 70 cm, saudara. Seorang wanita di bawah 70 cm itu bisa melahirkan. Dengan normal bisa memiliki keluarga yang berbahagia. Ini kan satu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa sekecil itu tetap bisa melahirkan, punya kebaikan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Saya mau berkata, apapun keadaan saudara, Dia Tuhan yang selalu memerhatikan, menjaga saudara. Percaya, katakan amin. Kalau tadi seorang nabi, kali ini ada seorang raja bernama Daud. Satu waktu dia masuk ke dalam gua Adulam. Dalam gua Adulam dia alami pelarian juga.
Ketika dalam Gua Adulam di 2 Samuel 5 ayat 17, ini adalah tempat di mana kubu pertahanannya Daud. Adulam sendiri itu memiliki arti kata justice of people, pembelaan umat Tuhan. Ketika Daud dikejar, dia sembunyi dalam gua itu. Dan yang menarik dalam Gua Adulam, ini gua yang sama yang menjadi gua yang mengubahkan Daud untuk malah menjadi menang melawan Filistin. Menjadi kubu pertahanannya. Satu waktu ketika Daud stres, dia sembunyi dalam Gua Adulam. Ketika dia sudah keluar, kemudian diserang lagi oleh Filistin, dia masuk ke Gua Adulam dan dari situ dia alami kemenangan yang besar. Kubu pertahanan yang luar biasa. Mungkin ada dari saudara yang sepertinya ada dalam gua. Menjadi tempat kesesakan kita. Karena diserang, karena alami kesukaran. Saya mau berkata bahwa apapun yang iblis serang, itu artinya Tuhan mau pakai area itu dalam hidup saudara. Ketika saudara diserang dalam keuangan, artinya Tuhan mau memberkati saudara dalam keuangan secara dahsyat dan luar biasa. Ketika saudara diserang dalam keluarga, artinya Tuhan mau jadikan keluarga saudara sebagai teladan dan contoh yang dahsyat. Ketika saudara diserang dalam area keuangan, artinya Tuhan mau memberikan terobosan yang baru dalam hidup kita. Iblis tidak akan suka ketika kita dipromosikan Tuhan. Maka dia akan selalu menyerang area-area yang akan diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang kita bisa pelajari dari burung elang. Elang itu diam, dia nggak banyak bersuara. Tapi elang itu punya tekad untuk mencapai langit. Elang itu tidak terbang dengan burung-burung kecil, burung gagak atau burung-burung kecil. Elang hanya terbang dengan elang-elang yang lain. Elang ini punya visi, dia selalu fokus. Dari jauh sudah fokus, dia berani tidak menyerah. Elang ini terbang di tengah-tengah badai, mengayun di tengah-tengah keadaan buruk. Sementara burung-burung lain sembunyi. Elang malah terbang, gliding di tengah-tengah badai. Dan apa yang saya hari ini sampaikan, kita bisa pelajari dari elang. Yaitu adalah jauh-jauh dari orang yang menjauhkan, jauh-jauhlah dari orang yang mencoba untuk menjatuhkan saudara. Waktu kita alami kesukaran dalam hidup, naiklah ke atas. Elang itu ada badai, dia semakin naik ke atas. Ketika saudara alami kesukaran hari-hari ini, naiklah ke atas. Karena pertolongan kita datang dari surga, penolong yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Musuh akan selalu lakukan apapun untuk bisa mengganggu kita. Untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan. The enemy is attacking what God is trying to use. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah anugerahku bagimu karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Hari-hari ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang bermuka dua. Satu hari dia bisa gagah perkasa. Satu hari dia bisa jadi hopeless. Meski demikian, Tuhan tetap berikan rest bagi Elia. Ada makanan, ada minuman, ada kekuatan yang baru. Daud, satu hari dalam pelarian. Daud satu hari dalam kemenangan yang luar biasa. Saya mau katakan, tidak selamanya kita akan ada dalam kesesakan. Apa yang Tuhan mau pakai itu selalu diserang. Tapi dari sana kita bisa tahu bahwa Yesus menyertai kita dalam kelemahan kita. Yesus yang memberikan kita kuasa, kekuatan, kemenangan, dan keajaiban. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Bersama Tuhan
Elia dari hopeless menjadi rest. Bersama Tuhan Daud dari pelarian menjadi pemenang. Bersama Tuhan gereja ini, saudara mungkin ada yang sedang hopeless, sedang putus asa. Engkau mendapatkan rest, engkau mendapatkan kelimpahan di dalam anugerah kuasa Tuhan. Ada kelimpahan dalam segala aspek kehidupan saudara. Bersama Tuhan gereja ini, saudara yang alami pelarian, dikejar-kejar oleh serangan, dikejar-kejar oleh hutang. Saya mendeklarasikan bahwa engkau bersama Tuhan menjadi pemenang. Lunas semua hutang-hutang kita, berbalik menjadi yang memberi pinjaman. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita hutang, tetapi bersama Tuhan engkau diberkati, berkelimpahan, bahkan engkau yang memberikan pinjaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya deklarasikan, jadi yang percaya kita sorak-sorai gemuruh bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Percaya kita katakan amin. Percaya katakan amin. Saya undang worship untuk maju ke depan. Permuka 2. Bukan berarti ketika saudara lemah, saudara punya muka 2. Enggak. Bukan berarti kita menjadi anak Tuhan itu harus selalu kuat. Bukan berarti kita menjadi anak Tuhan itu harus pura-pura paling hebat, paling suci, paling kudus. Nah, hari-hari ini saya pun bisa alami keterpurukan. Saudara pun bisa alami keterpurukan. Tapi kebenaran yang saya sampaikan pagi hari ini, Elia yang disertai Tuhan sedemikian rupa, dia pun alami ketakutan. Bahkan Elia salah satu orang yang gak mati langsung diangkat ke surga sama Tuhan. Hanya untuk membuktikan apa yang diucap Jezebel itu gak akan terjadi. Saudara tahu orang yang diberkati Tuhan, dirancangkan Tuhan sedemikian pun itu bisa takut. Daud sampai detik ini Israel memakai bendera bintang Daud. Seorang sehebat itu setelah ribuan tahun dia tetap dihargai. Tapi dia juga lari ke dalam gua Adulam. Seorang yang mengalahkan Goliat, dia pun lari masuk ke dalam gua Adulam. Apa yang mau saya sampaikan? Mungkin hari ini kita bisa kuat. Mungkin kita kemudian bisa menjadi lemah. Kemudian kita bisa menjadi putus asa. Kemudian kita bisa hilang harapan. Tapi Elia ketika dia takut, Tuhan berikan rest. Tuhan beri makan. Burung gagak dikirim untuk berikan daging. Pada waktu bangsa itu sedang alami kekeringan dan kelaparan dan sedang krisis, Tuhan beri minum. Tuhan suruh Elia istirahat. Keadaannya diubahkan. Daud ketika dia alami kesukaran, Tuhan ubahkan malah menjadi kemenangan yang hebat. Saya gak tahu siapa firman ini yang dibutuhkan untuk saudara. Tapi saya tahu satu hal, bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dulu Tuhan mampu ubahkan setiap hidup orang-orang yang dikasihi Tuhan dalam Bible, hari ini Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup-hidup saudara. Dalam kesesakan engkau menjadi kemenangan. Dalam kekurangan engkau akan diberkati. Dalam segala sakit penyakitmu engkau akan disembuhkan. Dalam keterpurukan engkau akan mendapatkan rest. Anugerah Tuhan dinyatakan sempurna dalam kehidupan saudara. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Tanamkan ini dalam hidup saudara. Permuka 2. Gak selalu kita dituntut untuk pura-pura. Tetapi dia adalah Tuhan yang peduli. Apapun keadaan saudara, situasi saudara, dia peduli atas hidup saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri.
sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini kalau saudara masih ada setelah pandemi, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Saya percaya bahwa masa-masa yang akan datang mungkin tidak akan lebih baik. Banyak yang mengeluh, banyak yang putus asa, banyak yang menjadi lemah. Tapi pagi hari ini Tuhan tanamkan dalam hati saya untuk sampaikan kepada saudara. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi roh Tuhan yang ada di dalammu, yang mampu membuatmu bangkit kembali, yang mampu membuat kita terus tegak berdiri, terus percaya dan terus berharap. Pertanyaannya sekarang, apa yang saudara pilih? Apakah saudara mau pilih untuk menyerah, ataukah saudara mau pilih untuk percaya? Saya berdoa pulang dari tempat ini, tidak ada satupun saudara yang berkata, Tuhan, aku menyerah. Tapi pulang dari tempat ini, semua saudara tahu bahwa dalam kelemahan sekalipun Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan perhentian. Dalam kelemahan sekalipun, dalam ketakutan sekalipun, Dia yang mampu memberikan kita kemenangan. Bahkan engkau akan dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan, aku deklarasikan dengan iman bahwa setiap anak-anakmu yang hadir pada kesempatan hari ini, mereka semua diberkati, mereka semua dipulihkan, mereka semua alami jamahan Tuhan, mereka semua dapatkan urapan yang baru, mereka semua dapatkan mukjizat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga dibebaskan dari setiap belenggu, kutuk, dosa. Mereka semua akan kembali menjadi lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Tuntunan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan setiap apa yang kami dengar, biarlah ini menjadi pelita dan jalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.